Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah kita, dan kali ini kita akan membahas tentang tahapan perancangan berorientasi objek. Ini adalah pokok bahasan kita. Kita akan bahas satu persatu, di mana yang pertama adalah identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Nah, di dalam pembahasan kita ini sama seperti pendekatan top down untuk mengidentifikasi garis bawahi kata benda yang dan sifat yang relevan dengan masalah. Contoh, dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan ya, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslipnya. Kemudian validasi. Ini menurut aturan perusahaan maksimal seorang pegawai bekerja 60 jam seminggu dan maksimum 250.000 per jam. Jika jam bekerja atau tingkat upah melebihi aturan, input data dan pesan yang sesuai akan dicetak dan upah mingguan karyawan tidak dihitung. Ini sepertinya seperti soal cerita sebenarnya ya. Hitung upah mingguan adalah upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah. Jika lebih dari 35 jam kerja, pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Ini adalah identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Oke, ya. Yang pertama kelasnya adalah payslip, atributnya adalah M6, MNUM, responsibility validasi data, dan operasinya adalah set MNUM, set pay rate, set hour worked. Ini sebenarnya adalah identifikasi ya. Kemudian di sini ada pay rate, ada hour worked, ada week play. Nah, ini yang dijelasin di sini adalah atributnya. Ini kelas payslip, dan ada kelas payroll. Ini adalah atributnya. Ini adalah responsibility-nya, dan di sini adalah operasinya. Menentukan hubungan antar objek dan kelas berdasarkan pernyataan masalah diperoleh dua kelas, yaitu penggajian dan payslip. Penggajian, payslip. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas payslip. Hubungan antar kelas digambarkan dengan notasi UML seperti ini. Ini adalah payroll, usernya ini adalah payslip. Perancangan algoritmanya untuk operasi menggunakan desain struktur. Setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N. Oke. Data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari penggajian segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Nih, M number, weekly pay, valid input, hours weekend, dan pay rate dapat dilihat untuk setiap operasi. Nah, ini adalah skripnya, ya, perancangannya. Oke. Di modul sudah ada. Ini lanjutannya. Oke. Ini lanjutannya lagi. Oke, di modul dilihat lagi. Nah, kontaknya dari sini nih. Oke. Ini juga formulanya. Ini di pengurangan. Oke. Konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbarui nilai-nilai atribut. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbarui. Mungkin diperbarui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu, standar konstruktor harus memperbarui seluruh atribut. Nih, set M number to unknown, tidak tahu. Oke, 00. Oke, to 0, oke, dan sebagainya. Konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum
pengaturan nilai atribut. Ini skripnya. Sekali lagi, atribut ini jadi penting, dan ini skrip ini bisa dilihat di modul. Objek eksternal perlu mengetahui tentang validasi payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validasi payslip. Ini skripnya. Oke, silakan dilihat detailnya. Langkah terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan luar termasuk pengguna. File data objek merupakan bagian dari interface antara lingkungan luar dan objek payslip. Data absen akan muncul akan menjadi atribut pada driver kelas, dan driver konstruktor akan membuka file timesheet dat. Mengembangkan tes atau menjalankan algoritma. Inputnya data absen, and number, hour, weekend, period. Ini prosesnya, baca data absen, baca data payslip, dari data absen, cetak payslip, dan valid. Outputnya cetak payslip, pesan kesalahan untuk payslip yang tidak valid. Ini adalah skripnya. Ini adalah payroll. Kemudian usernya payslip dimasukkan ke sini. Sekali lagi, ini adalah algoritmanya. Bagaimana analisisnya? Sebuah sawah berbentuk segitiga. Kalimat ini dapat dimaknai ketika kita dapat membentuk kelas sawah segitiga. Tetapi bagaimana jika kita dihadapkan dengan bentuk sawah yang berbeda-beda? Segitiga, bujur sangkar, persegi panjang, poligon. Nah, ini berbeda-beda. Sawah dapat menjadi abstrak dan bentuk sawah segitiga, bujur sangkar, persegi panjang, dan poligon merupakan turunan dari sawah. Sekali sawah bisa berbentuk ini segitiga, bujur sangkar, persegi panjang, karena ini merupakan turunannya. Abstrak dapat diumpamakan sebagai kepala tanpa badan, di mana informasi berupa konsep. Abstrak tidak digunakan secara langsung, hanya turunannya yang dapat menggunakan atribut metode tersebut. Review pengertian kelas, class name, kelas atribut, kelas method. Nah, struktur kelas terdiri dari 3 bagian, yaitu class name, ini ya sebenarnya, kelas atribut, dan ini kelas method. Tetapi tidak semua kelas harus memiliki 3 bagian. Bisa jadi hanya berisi class name dan atribut saja, atau class name dan method saja. Ini adalah headline-nya. Abstrak sawah tidak memiliki atribut, tetapi memiliki metode bentuk yang dapat dienkripsikan dalam bentuk sawah. Sawah segitiga merupakan instan kelas turunan dari sawah. Kelas ini memiliki 2 atribut dimensi, yaitu alas dan tinggi. Oke, segitiga dimensinya adalah alas dan tinggi. Metode get dan set digunakan untuk mengisi dan mengambil nilai dari atribut. Cara hitung kebutuhan pupuk adalah hitung kebutuhan pupuk kita, bentuk kelas segitiga, kontrol fungsinya untuk mengontrol kelas segitiga. Oke. Metode get pupuk digunakan untuk menghitung berapa jumlah pupuk yang diperlukan. Kenapa segitiga CTRL? Kelas ini dibentuk untuk mengendalikan kelas segitiga tanpa harus merubah kelas segitiga. Kasus ini mencari berapa jumlah pupuk yang diperlukan. Jika nanti kita perlu menghitung luas atau keliling segitiga, bagaimana? Kita cukup menambahkan fungsi get luas dan atau get keliling di sini. Prefix segitiga SGT adalah instan yang menunjukkan bahwa kelas ini merupakan kelas turunan dari segitiga. Artinya, kelas segitiga CTRL dapat menggunakan seluruh metode dari kelas induk atau segitiga. Kita cukup fokus dan
fokuskan pada fungsi apa yang hendak kita terapkan di segitiga. Bagaimana jika bentuk sawah berbeda? Bujur sangkar misalnya, kita cukup extend sawah dengan bujur sangkar. Nih. Kenapa atributnya private? Karena atribut ini hanya bisa diakses hanya oleh kelas A itu atau turunannya saja. Kenapa? Kelas kontrol untuk segitiga dan bujur sangkar dibentuk terpisah. Karena fungsi yang berbeda, ketika kita menghitung kelas, menghitung luas, segitiga akan berbeda dengan cara menghitung luas bujur sangkar. Baik, demikian tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.